mari berbisnis cara keturunan Abraham. Dan pada saat ini saya akan masuk juga pada, mungkin saudara berkata, saya adalah pegawai, karyawan, bawahan. Saya bukan bos, saya bukan pemilik, saya bukan owner dari satu perusahaan. Saudara, sama aja. Kan saudara juga cari duit, cari uang kan? Ya, seorang pemimpin, seorang owner mencari uang. Seorang karyawan mencari uang juga. Jadi sama aja, itu namanya bisnis. Seorang pekerja itu pada galibnya, ya saudara, pada filosofinya, ya bisnis. Walaupun dia kerja sama orang, saudara, itu juga dia berbisnis. Karena kata bisnis ini dari kata to busy, kesibukan, pekerjaan. Ya, kalau orang cari uang itu adalah orang yang sibuk, orang yang bisnis. Walaupun dia di bawah seorang bos ataupun seorang kepala kantor, ya saudara. Nah, tidak usah dibaca, tetapi Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Orang ini yaitu Iskak menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Jadi saudara harus perhatikan baik-baik bahwa orang ini bagaimana bisa menjadi kian kaya dan sangat kaya. Saudara, bagaimana dia bisa demikian? Ya, saya tidak usah ulangi lagi, karena dia berkorban sebagai anak muda yang mau dikorbankan, dia rela. Saudara, tidak macam kebanyakan anak-anak muda, atau mungkin ketika kita masih muda, kita akan berontak, kita akan marah. Saudara, ayah yang sudah tua, yang sudah renta, mungkin akan dipukul oleh si anak, satu kali pukul dia akan knock out. Saudara, mungkin demikian, tapi Iskak tidak demikian. Saudara, Iskak begitu patuhnya kepada ayahnya dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Tidak heran Abraham diberkati, Iskak diberkati, dan anaknya juga Yakob diberkati. Ya, para kekasih, dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-7, mari kita akan baca ayatnya ini. 1, 2. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Amin. Saudara, saudara tahu ayat ini dari seorang yang sakit hati. Seorang ibu yang dimadu dan sakit hati karena suaminya punya istri baru. Dan istri baru ini selalu punya anak. Dia tidak punya anak. Saudara, itu sebab dia menjadi begitu menderita. Dia makan hati benar. Saudara, tetapi kalau saudara melihat di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-7 ini, saudara, maka kita tahu bahwa pergumulan daripada ibu ini, saudara, mencapai hasil yang luar biasa. Ketika apa? Ketika dia datang di ujung kaki Tuhan. Ya saudara. Nah, itu sebabnya dalam ayat yang ke-7 dari 1 Samuel pasal yang kedua, dia mengucapkan kata-kata yang dahsyat ini. Saudara, mari dibuka 1 Samuel pasal yang kedua. Saudara, dalam judul dari pasal 2 ini disebutkan puji-pujian Hana. Saudara yang kekasih, ya. Di sini kita melihat bahwa Hana pada waktu itu, saudara, sudah menyerahkan anaknya Samuel yang lepas susu dari dia dan diserahkan kepada Imam Eli, saudara. Nah, ketika itu selesai, upacara penyerahan Samuel, anak yang masih kecil ini, diserahkan pada imam di dalam rumah Allah, dan dia selesai, lalu dia berdoa, ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa seorang yang menerima jawaban dari doanya, saudara, dia bisa melihat sesuatu visi yang istimewa. Apa visinya? Visinya adalah Tuhanlah yang mengangkat dan merendahkan. Saudara, mengangkat dan membuat kaya. Ya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Merendahkan dan meninggikan juga.
Saudara, jadi dia punya dua kekuatan. Mengkayakan orang, memiskinkan orang. Meninggikan orang, merendahkan orang. Jadi tidak heran Iska bisa mengalami ditinggikan, saudara, dan dikayakan. Bukan karena Abraham dan Iska saja, tetapi karena memang dia mempunyai kuasa. Katakan, karena Tuhan mempunyai kuasa, maka terbuka kesempatan buat saya untuk saya ditinggikan dan diperkaya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, dan satu kali lagi saya katakan, ini adalah ucapan dari seorang ibu yang sakit hati dan sudah disembuhkan luka hatinya oleh Allah. Sehingga dia tidak lagi sakit hati karena dia bisa punya anak. Tetapi sesuai janjinya, dia kasih anaknya kepada Tuhan. Saudara, lihat. Jadi di sini kita melihat bahwa orang harus punya jiwa pengorbanan. Maka Tuhan menjadikan kuasa untuk meninggikan dia dan memperkaya dia. Tidak pernah ada seorang anak Tuhan yang orang Belanda bilang skaker, ya, yang pelit, itu diberkati oleh Tuhan, tidak ada. Saudara, hidupnya pasti susah. Walaupun dia punya satu company yang besar, perusahaan yang hebat, tetapi dia tidak akan pernah dikayakan oleh Tuhan. Dia akan kaya dengan utang, dia kaya dengan belas kasihan orang, walaupun dia kelihatan mentereng. Saya cukup tua untuk melihat beberapa orang di dunia semacam ini, yaitu orang-orang yang tidak dikayakan oleh Tuhan, tetapi memforsir dirinya untuk tinggi dan kaya, saudara. Dan pada akhirnya itu menyakitkan hati. Pada akhirnya itu membuat kekecewaan yang mendalam. Lebih baik seorang anak Tuhan, dia betul-betul membawa hidupnya, berserah, mempersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah taburan dia. Katakan, taburan saya adalah mengorbankan hidup saya pada pekerjaan Tuhan. Mempersembahkan hidup saya, tubuh, jiwa, dan roh saya untuk kemuliaan Tuhan, agar menjadi tanda ajaib. Saudara, nah di sini kita melihat kita menjadi tanda ajaib. Saudara, Tuhan meninggikan, mengkayakan, itu kekuatan Tuhan. Saudara, itu sebab Ibu Hana yang kita lihat kalimatnya ini luar biasa. Ya saudara, nah inilah pendahuluan dari apa yang akan saya sampaikan dan masuk pada Iska. Itu sebab kalau saudara percaya tentang hukum Allah ini, saudara percaya tentang kuasa dan kemampuan Allah ini, saudara, dia meninggikan dan merendahkan, dia memperkaya dan memiskinkan. Kalau saudara percaya, ya stay tune, tetap sampai akhir dari serial ini. Saudara akan melihat betapa hebatnya perbuatan Allah bagi hidup saudara. Katakan amin. Saudara yang kekasih, kita sedang masuk dan saya tetap pada bagian kedua dari pekerjaan bisnis dari Iska. Yang pertama adalah dia peladang, dan yang kedua dia adalah penggali air. Saudara, saya tidak mengira bahwa pekerjaan yang kedua ini ternyata luas sekali. Penggali air ini bukan cuma menggali sumur sehingga keluar sumber air, saudara, tetapi aspeknya pada akhir zaman, pada zaman modern now ini adalah begitu banyak, ya saudara. Saya akan mencoba untuk meneliti satu demi satu bersama dengan Anda. Saudara, apakah hanya pebisnis yang jadi penggali mata air? Saudara, saya tadi sudah katakan bagaimana kalau saya pegawai? Kalau saudara cuma pegawai saja, saudara, apakah Tuhan bisa memakai kita sebagai seorang pegawai bawahan di bawah perintah? Saudara, kita bisakah kita tinggi dan menjadi sangat kaya? Tolong dijawab, bisa apa tidak? Bisa, kenapa tidak? Ya, jadi saudara mesti tahu, disinilah kekuatan kekuasaan itu ada pada Tuhan Allah sendiri. Sehingga dia memberikan kepada siapa yang dia suka memberi,
Dan dia tidak akan dia menahan pada siapa yang dia tidak suka. Ya, saudara, dan ini istimewa sekali. Dan itu disebutkan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma. Ya, saudara, pekerja termasuk juga karena dia make money. Dia cari uang, make money. Maka dia adalah seorang pebisnis. Walaupun dia seorang pekerja, karyawan. Nah, saudara, bagaimana seorang karyawan bisa mencapai tingkatan dan leveling seperti SK? Kaya, kian kaya, sangat kaya. Saudara, ini kita harus pelajari supaya saudara jangan punya pikiran, wah, ini selama ini hanya bicara mengenai soal bos saja, majikan saja, pemilik usaha saja. Tidak, ya. Sebab Alkitab juga menuliskan, saudara, bahwa seorang karyawan, seorang bawahan, dia bisa mendapatkan, saudara, satu sumber air. Dia boleh menggali juga. Kalau dia sesuai dengan firman. Karena firman inilah ada sumber air kehidupan. Kalau saya karyawan, saya kerja sama saudara atau sama orang lain, saya harus menundukkan diri saya. Saya harus menimba itu sumber air. Saya harus meminumnya. Ketika saya meminumnya, kata Yohanes pasal yang keempat, Yesus bersabda, maka dari dalammu, hai wanita, dari dalammu akan keluar sumber sampai pada hidup yang kekal. Yang percaya katakan, luar biasa. Saya minum air kehidupan, dari hati saya bersumber air kehidupan. Berarti, bila saya menggali, saya akan mendapat sumbernya. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Nah, ini tidak terbatas pada pemilik modal, pemilik perusahaan, saudara. Tapi ini juga pada mereka yang berbisnis dengan cara yang lain, yaitu pekerja, buruh, ya saudara. Nah, berintegritas Kristenlah. Jadi berintegritas Kristenlah, saudara. Kalau saudara saya sebagai seorang karyawan, pegawai, saudara, saya mempunyai integritas Kristen, saudara, yaitu integritas kepada Tuhan, nanti kita akan baca ayatnya, dan kepada perusahaan atau kepada majikan, saudara. Nah, di sini kita melihat tentang ketaatan kita. Adapun kita tidak mempunyai modal yang cukup, adapun kita tidak mempunyai intelijensia dan ilmu yang cukup, dan kita hanya bawahan saja, firman Tuhan berkata, bila kita taat kepada firman, kita bisa diberkati luar biasa juga. Jadi saudara mesti tahu bahwa firman ini berkuasa. Katakan bahwa firman sesungguhnya berkuasa. Membentuk saya seperti apa saja, sesuai isi firman tersebut. Saudara, ini beda dengan ilmu dan mata pelajaran, mata kuliah yang orang bisa pelajari di bangku sekolah. Saudara, ini adalah sesuatu yang berkuasa, firman yang bekerja. Katakan firman yang bekerja. Bukan pelajaran yang mati. Ya, saudara-saudara harus tahu mengenai soal ini ya. Itu sebab kita mulai pada ayat Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Saya undang kita bangkit berdiri kembali. Kita akan membacanya bersama. 1, 2. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan.
Ulangi lagi. Ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Para kekasih, perhatikan di sini istimewa sekali. Padahal yang dimaksud di sini adalah budak. Bukan orang merdeka. Orang yang dibeli di pasar budak. Menjadi budak kepada satu majikan. Wah, walaupun dia menjadi budak, dia harus melakukan pekerjaannya bukan seperti kepada sang majikan, tetapi kepada Tuhan. Tuhan kok aneh sekali sih. Padahal dia cuma kerja kasar. Dia tidak bekerja kepada Tuhan. Dia bekerja pada manusia. Kepada orang-orang di atasannya. Tuhan bilang, iya. Kamu percaya bahwa aku berkuasa memberkati? Lakukan. Kalau kamu percaya dan kamu lakukan, aku memenuhkan janjiku kepadamu. Walaupun kamu sebagai budak zaman dulu. Sekarang, walaupun kamu sebagai karyawan, pekerja, pegawai. Jadi saudara dan saya harus tahu, ayat demi ayat ini luar biasa sekali. Ini integritas Kristen. Katakan, integritas pekerja Kristen. Integritas pebisnis Kristen. Jadi saudara, mau tidak mau kita ini ada atasannya semuanya. Ya saudara. Nah, kita harus bekerja pada atasan kita dengan takut kepada Tuhan. Saudara, saya punya atasan, ketua sinode saya harus tunduk kepada dia. Saudara. Nah, saya mengajar di PSP STT, saya mempunyai direktur atau dekan. Saya harus taat kepada dia. Saya mempunyai rektor, pimpinan daripada STT ini. Saya harus taat kepada beliau. Saudara, itu adalah seorang yang berbisnis sesuai dengan integritas Kristen. Katakan, sesuai dengan integritas Kristen. Saudara, tidak bisa saya seenaknya, saudara seenaknya. Ya, karena kita sama-sama orang Kristen. Bos saya itu Kristen. Saya kalau mau cari pekerjaan, bosnya yang Kristen. Supaya saya juga senang, enak, disayang. Saudara, bukan begitu. Walaupun siapapun atasan saudara, engkau harus taat. Bukan untuk menyenangkan orang, tadi kita sudah baca ya. Tetapi supaya engkau menyenangkan Tuhan. Tuhan tuh melihat, Tuhan tuh men-scan dan Tuhan tuh membuat satu pelacakan di mana anak-anakku kerja. Kerja apa dia? Di pabrik lah, di toko lah. Dia bekerja di sesuatu usaha apakah, kelilingan. Atau satu usaha rumah tangga. Tuhan itu sedang meneliti. Semua anaknya ada di mana. Apakah anaknya mempunyai perusahaan, apa anaknya kerja pada perusahaan. Saudara, dan dia karena sudah berfirman, katakan karena sudah berfirman, dia akan memenuhi firman-Nya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Luar biasa. Jadi sekarang kalau saudara kerja sama orang, saudara, maka saudara harus pakai integritas Kristen ini. Integritas pegawai Kristen. Supaya saudara apa? Supaya saudara itu menggerakkan hati Allah dan jatuh hatilah dia kepada saudara. Tuhan, engkau tahu hamba cuma pegawai bawahan saja. Gaji cuma segini 1 bulan atau 1 minggu. Tuhan, sebenarnya tidak cukup. Tapi hamba mau taat. Sesuai dengan Efesus 6 ayat 5-8, hamba mau taat. Hamba mau jujur. Hamba mau bertanggung jawab kepadamu. Bukan ada bos, hamba ada atasan, ada kepala kantor. Hamba kelihatan baik dan menyenangkan dia. Dilarang loh, tadi kita sudah baca, oke? Gak boleh. Saudara. Tetapi ada bos kita, ada atasan kita, tidak ada, no problem. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyidik kita dan selalu melihat di mana kita berada dan apa yang kita lakukan. Katakan amin. Saudara, selalu diperhatikan. Tuhan selalu memperhatikan. Saudara, kalau sekarang saya bawa saudara pada satu padanannya,
satu ilustratifnya di dunia, yaitu Google Map atau Waze, yang saudara minta untuk memimpin perjalanan saudara ke suatu tempat di suatu kota yang asing bagi saudara, yang saudara karena jalannya berliku-liku tidak karuan, saudara tidak mungkin ingat deh. Tapi saudara percaya pada Waze, W-A-Z-E, atau pada Google Map, saudara nurut kepadanya. Betul apa tidak? Saudara akan dipimpin oleh dia sampai tiba di tujuan. Kecuali ada juga Waze yang nakal. Maksudnya itu yang memimpin saudara tidak sesuai dengan tujuan. Maklumlah pekerjaan manusia, maklumlah ini adalah satu sistem komputer. Tetapi saudara tahu ketika saudara berkata go, saudara klik go, pergi. Go now, ada tanda tanya, go now, pergi sekarang, saudara klik go. Maka dia akan bilang, let us start right now. Safely drive, saudara. Maka kita dituntun. Yang nuntun siapa? Handphone saudara? Ataupun itu monitor yang terpasang di dalam mobil saudara? Tidak, yang memimpin itu satelit. Jadi di mana saja saudara berada, bayangkan bukan cuma saudara di dunia ini. Yang pada detik yang sama, menit yang sama, jam yang sama menggunakan Waze atau menggunakan Google Map tersebut. Bukan cuma saudara. Kemungkinan perasaan saya bisa antara 50 sampai 100 juta orang. Pada saat yang bersamaan, dia memimpin orang segitu banyak dalam perjalanan mereka. Perhatikan, saudara, mereka mempunyai infrastruktur kayak apa? Besarnya mereka punya kapasitas memori itu seperti apa? Saudara, cloud mereka itu seperti apa? Hebatnya. Saudara, tetapi saudara gratis. Saya gratis dipimpin. Sampai di tempat, saudara, kita dalam hati berkata, luar biasa ya. Thank you, Wiz. Itu kalau dia memimpin baik. Tapi kalau dia memimpin masuk kuburan, saudara muring-muring. Ya. Saudara marah. Saudara, nah banyak orang berterima kasih kepadanya. Tetapi tidak dipikir. Rumitnya dia punya sentral. Dia punya headquarternya yang begitu luar biasa. Itu semuanya isinya mesin dan memori. Luar biasa. Masing-masing dipimpin dengan masing-masing ada suara khusus buat dia memimpin. Coba. Semua katakan, apalagi Tuhan Yesus saya dan Roh Kudusnya bila memimpin saya luar biasa. Beri tepuk tangan bagi dia. Jangan khawatir selama saudara mau dipimpin oleh firman. Walaupun saudara, pegawai rendahan, tetapi kalau saudara taat kepada firman, bagi Tuhan, dia bisa menciptakan saudara punya pendapatan yang hebat. Dia bisa mengatur semua stelsel, semua cara stel-stelan di dalam perusahaan tersebut atau perusahaan yang lain yang akan Tuhan kirim saudara ke sana untuk saudara menjadi luar biasa. Karena dia mempunyai kuasa untuk meninggikan dan merendahkan dan memberikan kekayaan dan kemiskinan. Ingat, semua katakan jadi harapan saya, angkat tangan saudara. Jadi harapan saya hanyalah firman. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dan dia tidak pernah salah, saudara. Kalau dalam dunia Waze dan Google Map bisa salah, saudara. Kenapa kita dijalankan jalan-jalan yang kecil-kecil, lewat got, mesti melewati selokan, tidak tahu mobil kita itu besar dan panjang, saudara. Nah, di sini kita melihat apa pekerjaan manusia itu tidak sempurna, tetapi pekerjaan Allah itu sempurna, tidak mungkin salah. Katakan tidak mungkin salah. Yang terpenting
saya taat kepadanya. Maka perjanjiannya terjadi. Walau saya pegawai rendahan, karena saya ingin make money sebagai mata pencaharian, maka pastilah Bapa di sorga jatuh hati pada saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kolose 3 ayat 22 sampai 24 para kekasih, kita akan buka. 1, 2. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini. Apa? Kurang jelas. Dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Karena apa? Karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Loh, kenapa tahu-tahu ada kalimat terakhir nih? Aneh nih. Ya, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, rasanya kurang harmonis, kurang selaras kalimat ini masuk di sini. Bukankah sedang membicarakan tentang hamba kepada majikan, pegawai kepada atasannya? Tetapi Tuhan menyimpulkan kalimat terakhir sebagai kesimpulan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Katakan, Kristus adalah Tuhan saya, majikan saya, dan saya adalah hambanya. Jadi saudara bisa tahu bahwa di sini kebenaran itu muncul, yaitu pada waktu saya dan saudara menganggap atasanku itu Tuhan. Ya, persis seperti Efesus 6 tadi dan sekarang Kolose 3. Lakukan bukan untuk menyenangkan manusia yang kelihatan ini sebagai atasanmu. Nanti kalau dia pergi, wah kamu gak karu-karuan. Tidak, tetapi seperti kepada Tuhan. Nah, karena dia adalah Tuhan. Katakan, Kristus adalah majikan saya. Dan saya adalah hambanya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami telah mengalami pengurapan yang luar biasa dari tangan Tuhan. Dan kami percaya firman yang kami dengar akan menjadi kenyataan-kenyataan yang dahsyat semasa kami hidup. Dan ketika kami meninggal, menghembuskan nafas kami yang terakhir di dunia, kami masuk di dalam kerajaan-Mu. Dan tidak ada yang mustahil. Diberkatilah para kekasih dan tiba di rumah dengan tidak kurang apapun. Dalam kota Magelang, ke Jogja, Purworejo, Temanggung, Muntilan, Sawangan, Candi Mulyo, kemanapun saudara berangkat, dijaga, dilindungi dengan tidak kurang apapun. Segala korban persembahan saudara diberkati dan teristimewa. Segala pengembalian persepuluhan saudara, sesuai dengan Maliaki 3, 8 dan 10, Ibrani 7 ayat 1 sampai 10, kembalikan pada saudara sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat Allah. Itu akan terjadi kepada saudara. Diberkatilah engkau dan pulang dengan damai sejahtera, kesegaran ilahi, tubuh, jiwa dan rohmu yang menjadi milik Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.